Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan disertai Tuhan. Dan kita ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, segala kemuliaan hanya bagimu, Amin. Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu, atas kebaikan-Mu. Engkau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Amin. Berkat-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Kami mengatakan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Ya Yesus. Engkau Bapa melebihi dari segala Bapa Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Kami tak takut dan gentar karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau menjamin hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih banyak. Kami bersyukur dan berdoa hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak.
Yesus kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami ingin menaikkan syukur kami atas ucapan berterima kasih kami ke dalam Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis kasih rahmat-Mu. Amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya benar Tuhan, Engkau adalah Bapa yang sangat baik. Kami mengatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Amin. Apapun yang kami minta atau dambakan Tuhan, Engkau selalu memberikan terbaik bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Sama-sama kita katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih buat berkat-Mu. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari sama-sama kita katakan yang sungguh ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habis kasih dan
Dengan sungguh ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Inilah kerinduan kami Tuhan buat hari yang ya Yesus, tak habis-habisnya kasih dan sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setia. Bersama-sama kita katakan besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Kasih-Mu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan, Yesus. Kami berterima kasih karena Kau baik. Kami datang Tuhan dengan ucapan syukur. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tak terbatas yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang pagi kami selalu merasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengatakan bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur Yesus. Yang baik, Yesus Tuhan Allah kami.
dengan kerendahan hati kita, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kami minta hambanya, tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kami. Pertolongan besar setiamu di sepanjang hidup. Setiamu setiamu, besar setiamu. Bersama-sama nyatakan sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih setia, rahmat, anugerah Tuhan yang selalu baru setiap hari Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami memasuki minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Kasih karunia, anugerah, rahmat Tuhan berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Biar hari ini Tuhan urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami, perlengkapi untuk menghadapi peperangan demi peperangan di depan. Dan Engkau mau. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, pengurapan-Mu. Rindu Tuhan kami terima bersama-sama. Waktu firman Tuhan disampaikan, urapi hamba-Mu bersama dengan tempat ini, dengan tim yang ada, dan juga urapi umat-Mu yang sedang beribadah bersama-sama di rumah, bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya diberkati, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Nah, saya percaya setiap kita boleh menikmati berkat Tuhan dalam minggu yang kedua, saudara, di bulan Agustus ini. Karena bulan Agustus itu bulan yang penuh dengan makna, saudara ya. Oke, nah saya akan ajak setiap saudara untuk kita belajar bersama-sama dalam tema bulanan equipping di bulan Agustus ini. Equipping adalah memperlengkapi supaya setiap kita bisa menjadi teladan. Dan setiap kita boleh belajar taat ada dalam pengasuhan, saudara. Tentu saja dalam pengasuhan Tuhan dan pengasuhan pemimpin rohani, saudara. Dalam hal ini, saudara yang rindu untuk di-equip, saudara harus mau memberi dirimu diasuh dalam penggembalaan di gereja ini, saudara. Yang setuju katakan yes. Ya, kita akan belajar sama-sama langsung saja karena bahan hari ini sudah agak panjang. Kemungkinan ini akan ada 2 sesi, saudara. Jadi kita akan bahas sesi yang pertama di hari ini. Nah, kalau Tuhan izinkan tidak selesai, berarti kita sambung di minggu depan, ya. Equipping atau memperlengkapi di bulan Agustus ini dengan harapan kita akan menjadi modeling atau menjadi teladan dan menjadi nurturing atau dalam pengasuhan, saudara. Nah, lihat. Ayat dasar yang akan kita baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan buat saudara supaya saudara ingat terus, saudara, apa yang menjadi visi kita sepanjang bulan Agustus ini dalam visi tahunan The Year of the New Leader, saudara ya. Lihat firman Tuhan 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan,
dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya, saudara. Minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana kondisi jemaat Tesalonika, saudara. Sekalipun pada masa itu mereka sedang ada dalam himpitan dari bangsa asing maupun dari keluarga mereka sendiri, yaitu orang Yahudi, saudara. Tetapi Alkitab mencatat Paulus dengan bangga berkata, saudara, sukacita bahwa melihat kehidupan jemaat di Tesalonika, sekalipun dalam kondisi seperti itu, mereka tetap haus dan lapar akan firman, akan pengajaran, dan mereka dengan sukacita menerima setiap firman Tuhan. Makanya dibilang mereka sudah menjadi teladan bagi orang banyak, saudara. Mereka menjadi displaynya sorga dalam kehidupan mereka, menjadi teladan buat semua orang. Nah, inilah tujuan daripada equip. Paulus berhasil mengequip jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, kita sudah belajar itu minggu lalu. Saudara yang ketinggalan tidak bisa, selalu bisa buka YouTube gereja, ya, Rock Serang Cilegon, GBI Rock Serang Cilegon di YouTube, saudara. Itu ada rekamannya, saudara bisa pelajari kembali. Nah, hari ini saya akan bahas mengenai satu tokoh yang diequip oleh Tuhan atau diperlengkapi oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Kita pasti tahu Daud, ya. Kita akan belajar dari Daud bagaimana Tuhan mengequip, memperlengkapi kehidupan Daud sehingga akhirnya dia dari seorang gembala menjadi seorang raja Israel yang luar biasa, saudara. Oke? Nah, kita lihat sama-sama dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata begini, 1 Samuel 17 ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wow. Jadi dari ayat ini kita tahu bagaimana kisah yang terjadi waktu itu. Israel sedang diintimidasi oleh musuhnya, yaitu orang Filistin, dan ada satu pendekar yang namanya Goliat, saudara. Nah, Daud diceritakan di kisah itu dia menghadapi Goliat. Nah, saya akan review sebelum kita sampai situ, flashback dulu sebelum sampai ke sana, saudara, ya. Daud itu adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang diequip langsung oleh Tuhan dalam hidupnya. Daud ini diequip, perhatikan, dari anak penggembala kambing domba. Diequip Tuhan, diperlengkapi Tuhan, sampai akhirnya dia menjadi raja Israel. Wah, ini kalau dibikin sinetron ini luar biasa, saudara, ya. Nah, perhatikan, kita akan belajar kehidupan Daud yang diequip oleh Tuhan. Jadi ada beberapa poin. Nah, saya akan berusaha untuk bisa menyampaikan sebaik mungkin. Kalau tidak cukup waktunya, kita akan lanjut di minggu depan, ya. Yang pertama, bagaimana sih cara Tuhan mengequip Daud, mempersiapkan Daud dari seorang anak gembala menjadi raja Israel? Nah, yang pertama, poin yang pertama, saudara, Daud ini beres dengan urusan keluarganya. Sekali lagi, ya. Yang pertama, Daud beres dengan urusan keluarganya. Nah, maksudnya apa nih? Daud diequip Tuhan dari anak dalam satu keluarga, dia tidak diperhitungkan oleh Tuhan, ya kan? Atau kalau bahasa sekarang mungkin istilahnya ditolak oleh keluarganya, sudah. Loh, kok bisa? Kita lihat ayatnya, 1 Samuel 16 ayat 11. 1 Samuel 16 ayat 11 berkata begini. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, dalam 1 Samuel pasal ke-16 ini berbicara mengenai Daud diurapi menjadi raja. Waktu Samuel disuruh Tuhan
mendatangi keluarga Isai, saudara. Lalu Isai udah tahu nih, kalau Nabi datang ke rumahnya, wah pasti ada sesuatu yang besar nih. Disuruhlah anaknya berjejer. Anaknya tuh gagah-gagah, ganteng-ganteng, perawakannya bagus-bagus, saudara. Samuel sendiri dalam hatinya berkata, wah ini dia nih orang pilihan Tuhan. Tetapi kita tahu ceritanya, tidak ada satupun anak daripada Isai yang dipilih oleh Tuhan saat itu. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, masih ada seorang. Nah, saudara perhatikan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anakmu? Perhatikan ayat ini, saudara. Jawabnya Isai, saudara. Masih tinggal yang bungsu, yang paling kecil, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Nah, dari ayat ini kita menangkap bahwa Daud itu tidak diperhitungkan dalam keluarganya sendiri. Bapak Ibu, kalau kita nih pada masa sekarang, saudara punya anak bontot, biasanya paling disayang nggak? Orang zaman sekarang biasanya kalau punya anak bontot selalu tuh bawaannya ya dalam tanda petik hukum masyarakat itu yang paling sayang, paling kolokan dan lain sebagainya. Nah, saudara perhatikan, ini yang Daud alami. Berbeda, saudara. Justru anak bungsu disuruh mengembalakan kambing domba. Nah, kita mencatat dalam penelitian bahwa kambing dombanya itu tidak banyak, saudara. Cuma 2-3 ekor saja. Saudara bayangin, ini kan dalam tanda petik sepertinya begini. Aduh Daud, daripada lu di rumah lu cari kesibukannya di sana gi. Saudara perhatikan, ditolak. Daud itu mengalami masa mudanya, masa kecilnya ditolak oleh keluarganya sendiri, saudara. Daud itu direndahkan menjadi gembala. Jadi kalau dalam status sosial bangsa Israel, orang Yahudi pada masa itu, gembala itu adalah status sosial yang paling rendah. Bayangin, saudara. Daud itu tidak dianggap oleh keluarganya. Wajar nggak kalau misalnya dia sakit hati kepada papa mamanya, kepada saudara-saudaranya? Wajar, saudara. Karena dia ditolak. Siapa sih kita yang kalau ditolak nggak sakit hati, nggak marah, nggak kesel, nggak sebel, nggak dendam? Saudara perhatikan, Daud itu mengalami orang tuanya sendiri. Kenapa saya bisa memberikan gambaran seperti ini? Karena saya belajar bagaimana kehidupan Daud dan saya memperhatikan ada satu ungkapan Daud dalam kitab Mazmur di mana dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan menyangkut penolakannya di dalam keluarga, saudara. Mari buka dengan saya Mazmur 27 ayat yang ke-10. Nah, dalam Mazmur 27 ayat 10 ini ungkapan hati seorang Daud remaja, saudara. Waktu dia ungkapkan itu kepada Tuhan, itulah isi hatinya. Saya bacakan Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. So bayangin, kalau anak dibuang, nggak dianggap, ditolak sama papa mamanya, sama keluarga, aduh sakitnya seperti apa, saudara? Sakitnya itu seperti apa, saudara? Jadi jika hari ini, kalau kita merasa nggak dianggap dalam keluarga, saudara, mungkin kamu nggak dianggap sama orang tuamu, mungkin kamu nggak dianggap sama papamu, mungkin kamu nggak dianggap sama mamamu, mungkin kamu justru nggak dianggap sama istri, mungkin kita nggak dianggap sama suami. Saudara, saya kasih tahu, Daud sudah mengalaminya, dan itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk memperlengkapi Daud, saudara. Ya kan? Jadi dalam pelayanan mungkin bisa aja kita ditolak juga, nggak dipakai dan lain sebagainya, dalam tanda petik ya, seperti seolah-olah nggak dianggap penting gitu loh, saudara. Dalam pekerjaan juga bisa jadi kita selalu dikerjain sama teman kerja dan lain sebagainya, dijauhi teman dan lain sebagainya. Saya beritahu ya, sabar dan tetap percaya kepada Tuhan adalah kunci. Tuhan sedang memperlengkapi kita, Tuhan sedang mengequip kita, dan itu akan berlanjut dengan kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara mesti perhatikan, di bagian yang pertama, Daud beres dengan
keluarganya. Alkitab tidak mencatat bahwa Daud dendam kepada papa mamanya, Daud marah kepada kakak-kakaknya dan lain sebagainya. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Dia bisa menjaga hatinya, dia bisa mengelola hatinya. Nah, bereslah dengan keluarga saudara. Mungkin saya bisa tambahkan bukan hanya keluarga secara DNA saudara, secara fisik, tapi juga bisa jadi keluarga kerajaan Allah. Dalam bergereja, mungkin kita nggak dianggap, ditolak. Saudara mesti jaga hatimu, sabar, tetap percaya kepada Tuhan. Karena bisa jadi itu cara Tuhan sedang memperlengkapimu, sedang mengequip hatimu. Karena orang itu kan tindakannya semua berasal dari hatinya. Ya, kalau hatinya nggak beres, kacau balau apa yang dia lakukan. Tapi kalau hatinya beres, maka yang dia buat pasti baik. Amin. Nah, yang kedua, apa yang kita pelajari dari Daud waktu dia di-equip, diperlengkapi oleh Tuhan. Yang kedua, kita harus beres dengan Tuhan. Saya ulangi, Daud itu beres dengan Tuhan. Jadi kalau level yang pertama, Daud beres dengan keluarganya. Di bagian kedua, level kedua, Daud beres dengan Tuhan. Daud di-equip menjadi seorang penyembah. Orang yang beres dengan Tuhan akan mendapatkan penilaian yang baik di sekitarnya. Nah, lihat 1 Samuel 16 ayat 18 berkata begini. 1 Samuel 16 ayat 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. 1. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. 2. Lalu elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. 3 dan 4. Elok perawakannya, Tuhan menyertai dia. Daud tuh ternyata terkenal loh saudara. Karena dia beres dengan keluarga di level pertama, di masa hidupnya, di masa remajanya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menerima aku. Tuhan menyambut aku. Nah, pelarian Daud itu ke Tuhan. Catat baik-baik. Banyak orang begitu kecewa dengan hidup, dengan lingkungan, dengan keluarga, apapun itu, pelariannya tidak ke Tuhan. Justru pelariannya ke dunia, saudara. Bahaya itu. Ya kan? Begitu kecewa dengan hidup dan lain sebagainya, dia lari kepada kesenangan dunia. Nah, ini bahaya. Bahaya itu, saudara. Saya ingatkan sekali lagi. Kalau engkau sedang kecewa, engkau sedang marah, engkau merasa dibuang, rasa diri, kalau orang Jawa bilang tuh nelongso, saudara, sendirian, rasa kayak hidupnya enggak enak banget, saudara. Jangan lari kepada dunia. Jangan cari atau pelarianmu pada kesenangan dunia. Tapi carilah tempat perteduhanmu kepada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Saya bisa kebayang waktu Daud mendapati dirinya ditolak oleh papa mamanya sendiri, saudara-saudaranya, keluarganya. Dia menggembalakan kambing domba. Ya maaf ya, kalau kita di rumah merasakan kita tuh ditolak di rumah, kira-kira saudara betah nggak ada di rumah? Pasti kita nggak betah, saudara. Kalau sekarang kita udah ngacir kemana tahu, mereka udah kendaraan langsung kabur. Di rumah itu cuma buat tidur doang. Habis itu dia pergi. Saya percaya apa yang dialami Daud pun sama seperti itu. Saya ngebayangin pagi-pagi Daud udah bangun, dia pasti keluar rumah. Karena di rumah dia tidak rasakan damai. Di rumah dia tidak rasa diterima. Di rumah dia ditolak. Dia pergi pagi-pagi menggembalakan, membawa kambing yang 2-3 ekor itu ke pang, saudara. Lalu di sana ngapain pagi-pagi Daud? Dia membawa kecapi. Dia menyembah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia datang kepada Tuhan sebagai tempat pelariannya. Nah, karena itu Daud terkenal.
Apa yang orang kenal dari Daud ada 4 hal yang tadi dikatakan. Nah, kita akan belajar sama-sama ya, bagaimana sih cara Tuhan mengequip Daud sehingga dia beres dengan Tuhan. Perhatikan, dari 1 Samuel 16 ayat 18 bagaimana penilaian orang kepada Daud. Yang pertama dikatakan bahwa Daud adalah seorang pemain kecapi. Nah, pemain kecapi identik dengan penyembah. Makanya Daud menghasilkan Mazmur yang paling banyak, saudara. Menurut saudara, penulis kitab Mazmur itu siapa? Tidak semuanya Daud, saudara. Ada dari Bani Korah, dari yang lain. Tapi sebagian besar itu ditulis oleh Daud. Kenapa Daud bisa menulis Mazmur sebanyak itu? Karena hampir tiap hari dia memuji menyembah Tuhan. Dia bawa kecapi, sementara kambing dombanya sedang makan rumput, saudara. Daud duduk di bawah pohon rindang. Dia menaikkan pujian buat Tuhan. Dia bermazmur buat Tuhan. Makanya kenapa ditulis kitab Mazmur? Karena zaman dulu orang bebas aja ngarang lagu, saudara. Mazmur itu kan adalah pujian spontan. Pujian spontan yang dia rasakan lalu diungkapkan lewat mulutnya. Nah, itu bermazmur. Bermazmur itu begini. Engkau baik Tuhan, Kau sangat baik, anugerahmu melimpah bagiku. Nah, itu bermazmur. Saya ngebayangin Daud main kecapi nyanyi seperti itu. Nah, tentu saja kenapa dia dikenal sebagai seorang penyembah, pemain kecapi. Karena orang setiap kali lewat pasti lihat Daud lagi main kecapi. Dan bisa jadi loh, orang berhenti dulu dengerin Daud main kecapi. Wah, tenang hatinya, saudara. Lalu dia pergi lagi. Makanya Daud terkenal adalah seorang pemain kecapi. Dia penyembah, saudara. Nah, Bapak Ibu, kita ini lagi banyak waktu di masa COVID seperti ini. Apakah kita pakai waktu kita untuk menyembah Tuhan? Atau saudara memilih merenungi nasib? Ya nasib, saudara. Saya dikirimin, saudara, video. Jadi di video muda, dia duduk bersila. Saya kira dia mau main sulap, saudara. Lalu dia buka kantongnya sebelah kanan. Nih, kosong ya. Sebelah kiri. Nah, kosong ya. Lalu dia ambil dompet. Nah, kosong juga ya. Aduh, kenapa semuanya kosong, Tuhan? Nah, saudara, itu penyesalan namanya, saudara. Nah, saudara perhatikan. Kita itu tinggal memilih. Saya dan saudara, kita memiliki Tuhan yang sama. Betul nggak? Kita punya Tuhan Yesus yang sama yang kita percayai. Tetapi ada perbedaan. Kalau saya dalam kondisi seperti ini, saya lebih memilih untuk menyerah kepada Tuhan. Tapi ada sebagian orang memilih untuk saudara, saya memilih untuk berserah kepada Tuhan. Tetapi ada sebagian orang memilih untuk menyerah. Nah, ini kan beda ya. Berserah sama menyerah itu beda, saudara. Waktu saya berserah kepada Tuhan dalam kondisi seperti ini, Tuhan pasti turun tangan. Tapi kalau kita sudah menyerah, udah nggak ada lagi yang tersisa. Artinya apa? Imanmu udah habis. Nggak ada lagi. Jangan menyerah, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, perhatikan, Daud dikenal adalah seorang pemain kecapi. Pemain kecapi identik dengan kita pada masa kini mengenal sebagai seorang penyembah. Karena dia tidak lari kepada kesenangan dunia, tapi dia lari kepada Tuhan sebagai sumber dalam kehidupannya. Tuhan membuka tangannya, Tuhan menerima Daud. Karena itu dia suka untuk duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan dengan kecapi. Nah, saya ngajarin saudara, memuji menyembah Tuhan bukan terbatas hanya pada waktu saudara pakai musik lalu saudara nyanyi, lalu dibilang menyembah. Enggak. Menyembah Tuhan itu artinya saudara lebih menuruti kehendak Tuhan dalam melakukan firman Tuhan ketimbang tawaran dunia. Itu udah menyembah Tuhan. Pada waktu kita taat melakukan firman, engkau sedang menyembah Tuhan. Pada waktu engkau melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, itu sedang menyembah Tuhan. Amin.
Pada waktu kau menyadari ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita setiap hari, setiap saat, dimanapun kita berada. Kan kita ada lagunya tuh kan, engkau ada di sisiku. Kita sedang menyembah Tuhan. Sebab kalau kita punya kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan mudah tergoda jatuh dalam dosa. Amin. Itu yang pertama. Daud dikenal sebagai seorang pemain kecapi. Yang kedua, Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara. Nah, saya agak bingung sini, kenapa orang memberikan penilaian Daud seperti itu? Padahal Daud saat itu bukan seorang prajurit, betul nggak? Orang dia menggembalakan kambing domba, yang jadi prajurit itu justru kakak-kakaknya, saudara. Nah, Daud saat ini bukan prajurit, apalagi pahlawan, saudara. Kita lihat ayat berikutnya, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Nah, ini akan menjelaskan, saudara. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Beruang hambamu ini, dan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara, kalau kita baca kondisi situasi pada waktu itu, Daud berhadapan muka dengan Saul sebagai raja yang dia layani, lalu cerita seperti itu, saudara, saya bisa kebayang loh, prajurit-prajurit yang ada di dalam ruangan itu mungkin akan tertawa dalam hatinya. Ini anak mau bunuh diri, ini anak hayal, saudara, ini anak sedang halusinasi, saudara. Semua prajurit di tempat itu yang dengar Daud ngomong kayak gitu, itu pasti ketawa dalam hatinya. Tapi pertanyaannya, apakah Daud berani bercanda di depan raja? Saya yakin tidak akan berani Daud begitu. Raja pada masa itu sangat ditakuti, sangat disegani. Main-main bercanda dengan raja cuma satu, mati. Tapi Daud dengan pede, dia berani ngomong kayak begitu. Dia pandai bicara. Nah, saudara perhatikan, kepahlawanan dan jiwa prajurit Daud terbentuk saat dia menghadapi singa dan beruang. Saudara percaya nggak dia menghadapi singa dan beruang? Anak belasan tahun, remaja, kita bilang wajahnya masih kemerah-merahan gitu. Tapi dia sanggup menghadapi singa dan beruang. Kita ngadepin anjing galak aja, kita udah kabur, saudara. Dan kita lari lebih cepat dari anjing itu, saudara. Ya kan, tiba-tiba ada kekuatan super, saudara. Tapi Daud menghadapi singa dan beruang, rasanya kayaknya tidak mungkin, saudara. Tapi kenapa orang mengenal Daud itu seorang pahlawan, seorang prajurit? Karena cara Daud menghadapi singa dan beruang itu seperti seorang prajurit, saudara. Artinya apa? Prajurit itu kan pantang mundur. Dia maju, dia tidak takut, saudara. Itu jiwa kepahlawanan, itu jiwa prajurit. Saya mau tanya saudara, seberat apa hidup yang kamu alami? Seberat apa masalah yang kau gumuli hari-hari ini? Kamu mau mundur atau mau maju? Daud itu maju. Kenapa? Ada jiwa prajurit. Ada jiwa pahlawan dalam hatinya Daud, saudara. Miliki itu. Karena Tuhan mengequip saudara bukan dengan perkara-perkara yang mudah. Tuhan akan memperlengkapi saudara itu justru diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit, dengan hal-hal yang sukar. Nah, disitulah jiwa prajuritmu akan dibentuk oleh Tuhan. Jangan mundur, saudara.
Jangan mundur. Apapun masalah, kesulitan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, tetap maju. Karena bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini jiwa prajurit. Orang mengenal Daud dari karakter itu, saudara. Wow. Ini kan kepahlawanan dan jiwa prajurit Daud justru
Jangan takut, jangan menyerah, tetapi belajar untuk berserah kepada Tuhan. Daud belajar bagaimana dia mengelola hatinya, supaya hati tidak dendam, tidak marah, tidak sakit hati dengan perlakuan keluarganya. Tuhan mengequip Daud dalam hal ini. Daud lebih memilih untuk datang menyembah Tuhan. Daud lebih memilih untuk menumpahkan segala hal dalam hatinya kepada Tuhan. Dan perhatikan saudara, yang kedua, Daud membaharui hubungannya dengan Tuhan. Sekalipun apa yang dia hadapi rasanya tidak enak, tapi dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia menjadi teladan, dia menjadi terkenal karena hubungannya dengan Tuhan memberikan dampak yang baik buat lingkungan di mana dia ada. Saudara, biar hari-hari ini engkau tetap kuat di dalam Tuhan, pacu dirimu untuk lebih mengasihi Tuhan. Belajar untuk berserah kepada Tuhan ketimbang saudara menyerah. Tangan Tuhan menopang menyertai hidupmu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu. Tuhan sendiri akan menuntun engkau di jalannya yang baik, dan Tuhan membawa engkau ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Penyediaan Tuhan, suplai daripada Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu, keluargamu. Diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu. Diberkatilah bisnis pekerjaanmu. Diberkatilah kehidupanmu. Firman Tuhan berkata, engkau akan menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Bahkan apa yang kau perbuat disertai Tuhan menjadi berhasil dalam hidupmu. Tetap pegang janji Tuhan, apapun yang terjadi tetap berserah kepada Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai dan sampai selamanya. Semua berkat ini terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.